Kasus korupsi yang melilit para pejabat di BUMN Migas membuat gaduh negeri ini. Menurut Kejaksaan Agung, korupsi pada tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina sejak 2018 hingga 2023 merugikan negara hingga Rp193,7 triliun. Kejagung menetapkan 7 orang tersangka, 4 orang adalah pejabat Pertamina. Apa dan bagaimana modusnya? Fitra Eri bicara jika pengoplosan Pertamax benar-benar terjadi. Oke, ini jika benar ya, Oke. karena kan itu nanti peradilan yang akan memutuskan. Jika benar bahwa bensin yang kita beli di bawah kualifikasi minimal yang dipersyaratkan oleh mobil kita, maka pasti akan ada hal buruk yang terjadi. Mobil itu macam-macam. Kalau mobil teknologi modern, dia sudah dilengkapi dengan knocking sensor yang dia bisa memperlambat waktu pengapian kalau mendeteksi bensinnya itu oktannya lebih rendah untuk menghindari gejala detonasi awal alias knocking, kritik-kritik yang sering kita dengar. Kalau di mobil baru dengan knock sensor yang masih bisa mengatasi kekurangan oktan itu, yang akan terjadi adalah tenaga berkurang, konsumsi bahan bakar bertambah. Nah, tapi kita harus ingat dalam bahan bakar itu oktan itu hanya salah satu properties. Ada properties yang lain, ada densitas, ada viskositas, ada nilai kalornya berapa, ada aditifnya, ada deterjennya di situ. Nah, kalau misalnya ternyata yang masuk ke mesin kita tidak sesuai dengan persyaratan minimal dari mobil, itu bisa terjadi kerusakan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Misalnya filter bensin menjadi semakin kotor. Kalau misalnya mobil dijanjikan bensinnya Euro 4, ternyata yang masuk bukan Euro 4, itu catalytic converter kita bisa tersumbat. Dan yang paling bahaya adalah kalau kita memasukkan bensin yang di bawah standar oktan minimal yang dipersyaratkan oleh mobil itu, dan mobil itu tidak memiliki knocking sensor, misalnya mobil yang keluaran tua gitu ya, bisa terjadi ngelitik. Ngelitik itu detonasi awal. Piston masih bergerak ke atas, yang semestinya bensin itu belum meledak, dia sudah meledak duluan karena oktannya terlalu rendah. Itu bisa menimbulkan kerusakan mesin baik secara perlahan maupun secara langsung, dan kadang-kadang biaya perbaikannya itu tidak murah. Oke, ini jadi kerugian juga ya untuk masyarakat ya. Selain kerugian negara yang sempat tadi sudah kita sebutkan. Mas Fitra, tahun 2024 kasus terkait dengan Pertamax ini beredar banyak sekali viral di media sosial bahwa filternya lah, pompanya lah rusak karena Pertamax. Apakah itu benar dan juga apakah ini juga masih dirasakan sampai saat ini? Iya, ini fenomena yang menarik gitu ya. Saya memantau sosial media yang berkaitan dengan otomotif. Saya dengar ada pakai Pertamax, tiba-tiba mobilnya mogok, filter bensinnya macet. Walaupun kemudian dibantah bahwa itu juga kemungkinan ada faktor dari tangki bensin yang sudah berkarat, karatnya menumpuk dan masuk ke filter. Tapi yang saya lihat beberapa bulan ini, bahkan mungkin hampir setahun, itu banyak keluhan masyarakat mengenai kualitas dari Pertamax. Entah itu terkait hal ini atau tidak. Karena mereka membandingkan ketika mereka memakai BBM dengan oktan yang sama dari swasta, kok mereka merasa lebih hemat dan lebih kencang atau lebih bertenaga. Dan itu bukan hanya 1-2 orang, tiba-tiba itu ada banyak sekali dan didukung oleh yang lain. Iya benar, bahkan sampai ojek online semua bilang seperti itu. Tiba-tiba ada masalah ini, jadi seolah-olah itu nyambung buat masyarakat. Makanya penting sekali kalau ingin masyarakat itu percaya kembali ke Pertamina, komunikasi yang dilakukan Pertamina tidak boleh defensif, harus benar-benar humble, terbuka, rendah hati, transparan, dan juga harus dilakukan dengan memperhatikan keluhan-keluhan publik gitu ya. Jadi tidak mudah memang mengembalikan kepercayaan. Kepercayaan itu butuh waktu. Bisa hancur dalam sekejap, membangunnya lagi memang butuh waktu. Tapi benar, ini adalah momen bagi pemerintah dan juga Pertamina untuk berbenah. Mungkin kalau Pertamina lebih bersih, dia lebih efisien, dia akan bisa memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dengan harga mungkin yang lebih terjangkau. Oke. Pasal Pertamina Pak, ini kan Pertamina kan yang Pertamax Depos ini jadi sedang ramai, apakah saran dari Bapak lagi diurus semua. Oke. Menteri Desa gimana Pak? Menteri Desa. Kita tegakkan. Kita akan pokoknya membela kepentingan rakyat. Hari ini kita lihat ya peluncuran bank Mas pertama dalam sejarah. Oke, terima kasih. Kejaksaan Agung menyatakan temuan adanya pengoplosan atau blending Pertamax ini ditemukan tim penyidik berdasarkan temuan alat bukti. Kedua tersangka itu berinisial MK
Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga Pertamina Patra Niaga. Satu lagi isi, VP Trading Operation Pertamina Patra Niaga. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung Abdul Qohar menegaskan hal itu menanggapi pernyataan PT Pertamina yang menyebut tidak ada pengoplosan BBM Pertamax. Perusahaan plat merah itu sebelumnya juga mengeklaim bahwa kualitas Pertamax dipastikan sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan pemerintah yakni RON 92. Emuan Kejagung juga mengungkap bahwa dua tersangka mengetahui dan menyetujui markup atau penggelembungan harga kontrak pengiriman yang dilakukan oleh tersangka JF, kata Qohar. Akibatnya, menurut Qohar, Pertamina harus mengeluarkan fee 13% hingga 15% yang disebutnya melawan hukum. Uang itu kemudian mengalir ke tersangka lainnya Mkar dan Dewe, ungkapnya. Dalam keterangannya, Kejagung mengungkap bahwa pengoplosan atau blending minyak mentah RON 92 dilakukan di terminal dan perusahaan milik Mkar. Pengoplosan ini terjadi di terminal PT Orbit Terminal Merak yang dimiliki bersama-sama oleh Keri dan tersangka GRJ. Sejauh ini belum ada tanggapan dari kuasa hukum para tersangka atas temuan Kejagung ini. Dengan menetapkan dua tersangka baru, maka sejauh ini sudah ada 9 orang tersangka dalam kasus ini. Vice President Corporate Communication PT Pertamina, Persero, Fajar Joko Santoso mengklaim kasus dugaan korupsi yang terjadi di subholdingnya, termasuk PT Pertamina Patra Niaga, tidak merugikan masyarakat. Adapun seiring penetapan Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Rifa Siahaan, Kejaksaan Agung menyampaikan bahwa dalam pengadaan produk kilang oleh Pertamina Patra Niaga, Rifa melakukan pembelian atau pembayaran untuk BBM RON 92 padahal sebenarnya membeli RON 90 atau lebih rendah. Dari pembelian itu, kemudian dilakukan blending di storage atau depo untuk menjadi RON 92. Fajar memastikan tidak ada BBM oplosan yang beredar di masyarakat. Menurut dia, kualitas BBM dicek secara berkala di Lembaga Minyak dan Gas Bumi atau Lemigas. Karena itu, ia mengklaim masyarakat mendapat kualitas BBM sesuai dengan spek yang dibeli. Kronologis kasus Pertamina ini bermula dari Kejaksaan Agung menetapkan 7 tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina, Subholding, dan kontraktor-kontrak kerjasama, KKKS, periode 2018 hingga 2023 pada Senin, 24 Februari 2025. 4 dari 7 tersangka itu merupakan Direktur Subholding Pertamina. Sementara 3 tersangka lainnya dari broker swasta. Korupsi ini diperkirakan merugikan negara sebesar Rp193,7 triliun. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Abdul Qohar mengatakan berdasarkan penyidikan kejaksaan, 3 Direktur Subholding Pertamina sengaja mengkondisikan melalui rapat optimasi hilir untuk menurunkan produksi kilang sehingga produksi minyak bumi dalam negeri tidak terserap sepenuhnya. Penyelenggara itu meliputi Direktur Utama Patra Niaga Rifa Siahaan, Direktur Optimasi Feedstock Produk PT Kilang Pertamina Internasional, KPI, Sani Dinar Saifuddin, dan Vice President, VP, Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional, KPI, Agus Purwono. Saat produksi kilang sengaja diturunkan, subholding PT Pertamina ini sengaja ditolak. Alasan mereka menolak karena produksi minyak mentah KKKS tidak memenuhi nilai ekonomis. Faktanya, harga yang ditawarkan masih masuk range HPS. Menurut Qohar, Pertamina juga berdalih spesifikasi minyak mentah yang ditawarkan KKKS tidak sesuai kilang, padahal sudah sesuai dan dapat diolah. Bukan hanya subholding PT Pertamina yang bermain, tetapi juga KKKS. Penolakan yang dilakukan oleh Pertamina atas tawaran KKKS menjadi dasar persetujuan ekspor broker. Sebab dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 42 Tahun 2018 disebutkan bahwa KKKS harus lebih dulu menawarkan produksi minyak mentah mereka ke Pertamina. Ketika Pertamina menolak, mereka baru bisa ekspor. Regulasi itu mengatur Pertamina harus mengutamakan pasokan minyak bumi dalam negeri sebelum memutuskan impor. PT Kilang Pertamina Internasional, KPI, mengimpor minyak mentah, sementara PT Pertamina Patra Niaga mengimpor produk kilang. Dibandingkan dengan harga produksi minyak bumi dalam negeri terdapat perbandingan komponen harga yang tinggi, ujar Qohar. Penyidik kejaksaan menemukan adanya pemufakatan jahat dari impor yang dilakukan keduanya. Pemufakatan itu melibatkan Sani, Rifa,
Agus dan tersangka Direktur PT Pertamina International Shipping Yoki Firnandi. Mereka dari pihak penyelenggara negara. Keempat tersangka itu bekerja sama dengan broker, yakni Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa Muhammad Keeri Andrianto Riza, Komisaris PT Navigator Katulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim Dimas Werhaspati, dan Komisaris PT Jenggala Maritim sekaligus PT Orbit Terminal Merak Gading Ramadan Joede. Dalam pengadaan impor tersebut, Rifa diduga melakukan pengadaan produk kilang dengan membeli RON 92 atau Pertamax. Padahal kenyataannya yang dibeli adalah RON 90 atau Pertalite. Kemudian dilakukan blending di depo untuk menjadi RON 92. Kohar menegaskan, hal itu jelas tidak diperbolehkan. Sementara tersangka Yoki dalam melakukan pengadaan impor minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina International Shipping diduga sengaja melakukan markup sebesar 13% hingga 15%. Hal itu menguntungkan pihak broker, yakni Keeri. Sebelumnya, Kejaksaan Agung, Kejagung, telah menetapkan 7 tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina, Subholding, dan kontraktor-kontrak kerjasama, KKKS, pada 2018 hingga 2023. Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Kejagung, Abdul Kohar, menjelaskan para tersangka terdiri dari 4 orang petinggi anak perusahaan PT Pertamina dan 3 lainnya dari pihak swasta. Kerugian negara itu, kata Kohar, bersumber dari kerugian ekspor minyak mentah dalam negeri, kerugian impor minyak mentah melalui broker, kerugian impor bahan bakar minyak, BBM, melalui broker dan kerugian dari pemberian kompensasi serta subsidi. PT Pertamina, Persero, mengeluarkan pernyataan resmi soal kasus dugaan korupsi minyak mentah yang menyeret sejumlah petingginya. Salah satu perusahaan badan usaha milik negara, BUMN, terbesar di Indonesia itu mengklaim akan menghormati proses hukum yang tengah berjalan. Saat ini, Kejaksaan Agung sedang melakukan proses hukum terhadap 4 petinggi sejumlah subholding atau anak perusahaan Pertamina. Mereka dituding melakukan korupsi minyak mentah. Pertamina juga menghormati Kejaksaan Agung dan aparat penegak hukum yang menjalankan tugas serta kewenangannya dalam pemeriksaan tersebut, kata Vice President Corporate Communication Pertamina Fajar Joko Santoso dalam keterangan resmi Pertamina, Selasa, 25 Februari 2025. Fajar menyampaikan Pertamina akan bekerja sama dengan aparat yang berwenang menyidik dugaan kasus korupsi di perusahaannya. Dia pun ingin proses tersebut bisa berjalan dengan lancar.